Squad Camp, Jaya, Jaya, Jaya. Squad in demo. Oh iya. Kita ulang ya. Siapa kita? Squad in demo. Squad in demo, Jaya, Jaya, Jaya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan para mentor. Kami dari grup Diversita ya akan memaparkan hasil diskusi kami ya berupa project plan demokrasi berdampak. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota tim kami yang kami sebut dengan super team di Diversita, dimentori oleh Pak Sidarta dan juga Mbak Nia, dan berikut juga anggota tim ada Raudatul Hasanah atau Dede, kemudian ada Mbak Miska yang semalam sempat izin ya karena ada kendala. Iya ada. Oh iya, Mbak Miska tes CPNS, kita doakan semoga ya lolos ya. Dan kemudian ada Hendrik. Nah, ini Hendrik. Terus ada Fadil dan juga saya Dimas Kurniawan. Baik, nah jadi demokrasi berdampak ya yang diberikan tugas kepada para mentor kepada kami gitu ya. Nah jadi kami di sini melihat setelah diskusi kemarin itu ketika kita ngumpul, nah kami melihat sebenarnya generasi muda atau Gen Z itu punya peluang besar dalam demokrasi gitu, tapi sayangnya generasi muda atau Gen Z ini tuh kurang aware dengan demokrasi. Ya buktinya tentang ya indeks demokrasi yang menurun dan juga partisipasi pemilih, yang mana kan generasi muda atau Gen Z ini sekarang menguasai ya usia produktif sekarang yang tentu menguasai pemilih gitu ya, jumlah partisipasi pemilih. Tapi sayangnya generasi muda atau Gen Z ini kurang aware. Mungkin faktor-faktornya adalah karena kurangnya kesadaran terhadap politik dan juga demokrasi gitu. Dan juga karena ini kita masuk di era digitalisasi, jadi generasi Z ini sangat dekat sekali dengan sosial media. Nah, dan sosial media ini banyak sekali disrupsinya gitu. Banyak informasi-informasi yang beredar, hoax dan segala macam, sehingga ini memunculkan kurang partisipatifnya dari generasi muda atau Gen Z ini terhadap demokrasi. Baik, ini yang terjadi ya di era saat ini. Ada 3 hal. Pertama, minimnya edukasi demokrasi terhadap Gen Z, karena sistem pendidikan formal yang memberikan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai demokrasi itu kurang terhadap Gen Z. Kemudian tingginya pengaruh hoax. Nah ini juga karena di arus globalisasi saat ini, Gen Z sangat lekat dengan sosial media sehingga banyak informasi-informasi yang masuk itu tidak difilter, sehingga banyak hoax yang dikonsumsi oleh para generasi Z ini. Terus kemudian rendahnya tingkat partisipasi pemilu. Data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilu pemilih muda cenderung lebih rendah dibanding kelompok usia lainnya. Nah, ini karena kurang kesadarannya Gen Z terhadap demokrasi. Dari fenomena tadi, maka kami menyimpulkan ada pendekatan untuk meningkatkan kesadaran demokrasi terhadap generasi muda atau Gen Z. Ada 5 hal. Yang pertama, pembuatan konten edukasi yang kreatif. Karena generasi Z ini sangat dekat dengan konten-konten yang kreatif dan juga short video yang itu menghibur dan juga masuk ke dalam masuk ke dalam kesadarannya, dan juga dia merasa ini sebuah entertain, tapi kalau kita kemas dengan edukasi di situ itu akan masuk ke generasi Z. Ya. Terus kemudian kolaborasi dengan influencer dan konten kreator. Nah, Gen Z ini selalu melihat ya kan konten kreator atau influencer ini menjadi role modelnya gitu. Ya, ada konten kreator atau influencer yang memberikan edukasi yang baik, itu diikuti atau mengikuti fashion daripada influencer. Nah, ini kita perlu melakukan pendekatan lewat itu. Kemudian yang ketiga, peningkatan literasi digital. Nah, ini kita perlu mengajarkan cara menghindari hoax atau berita-berita yang
kurang atau misinformasi yang kurang baik gitu untuk anak-anak muda. Kemudian yang keempat, penggunaan platform yang populer. Nah, kita juga perlu, ya saya rasa Indemo dan juga kita sebagai aktivis demokrasi ini perlu masuk ke dalam ranahnya Gen Z ini. Kita harus masuk ke platform-platform yang sering mereka gunakan. Nah, kebanyakan yang sering digunakan sama Gen Z ini kan adalah TikTok, Instagram gitu ya, dan juga YouTube. Bagaimana tantangan kita sebagai aktivis demokrasi ini bisa masuk ke dalam platform atau yang sering mereka gunakan gitu. Nah, sehingga ketika mereka bangun tidur melihat handphone itu sudah melihat informasi atau edukasi dari kita gitu kan. Terus kemudian yang kelima, program offline yang terintegrasi. Walaupun kegiatan-kegiatan online yang sering dilakukan oleh generasi Z sekarang ini, ya bahkan kayak kuliah aja sekarang semua serba online gitu ya. Nah, tapi ada esensi yang paling penting, yaitu kegiatan-kegiatan offline ataupun kegiatan-kegiatan pertemuan yang bersifatnya direct. Nah, ini juga perlu gitu. Pertama, kita mengadakan kegiatan seperti Youth Influencer Camp dan Indemo Goes to School ini juga untuk memberikan pemahaman langsung mengenai demokrasi gitu. Karena tidak semua informasi ataupun edukasi itu bisa diterima lewat online gitu. Kadang kita kuliah online aja tuh nggak bisa masuk gitu kan. Tapi kalau kita ketemu, kita belajar langsung, itu akan lebih dapat gitu. Nah, walaupun habitnya sekarang ini para generasi muda tuh serba online gitu, belanja online, kuliah online, tapi tetap dengan kegiatan-kegiatan offline itu akan lebih masuk esensinya. Nah, ini tujuan daripada project plan kami. Garis tujuan besarnya, ada visi besarnya, kita akan menciptakan generasi muda yang sadar, kritis, dan aktif dalam demokrasi. Kemudian misi dari project kami ini, misi besarnya adalah mengedukasi melalui platform digital, memperkuat jejaring aktivis, dan mengadakan program langsung atau kegiatan-kegiatan offline. Dari 5 pendekatan tadi yang kami ambil dan juga berdasarkan latar belakang ini, kami merekomendasikan 5 proyek dari kelompok kami yang nanti akan kami rekomendasikan kepada mungkin untuk program kegiatan angkatan kita gitu ya, yang nanti bisa sama-sama diskusikan, karena kita sudah semalam itu sudah mendiskusikan strukturnya, jadi nanti bisa ini menjadi rekomendasi bahan untuk dibahas untuk di program kerja angkatan. Ya harapannya ini bisa terlaksana gitu, dan juga bisa didukung oleh para senior dan juga mentor di Indemo. Ada 5 project plan yang akan kami rekomendasikan. Yang pertama, forum aktivis demokrasi, platform generasi demokrasi, podcast generasi demokrasi, Indemo Goes to School, dan Youth Influencer Camp. Pertama, terkait dengan forum aktivis demokrasi ini, ya tujuannya adalah membangun wadah kolaborasi aktivis kampus untuk nilai-nilai demokrasi. Nanti kita akan bermitra dengan BEM-BEM di seluruh kampus, ya khususnya di Jabodetabek yang masih bisa kita koordinir gitu. Ini untuk mengedukasi demokrasi yang lebih substantif, kolaborasi lintas kampus, dan advokasi dan aksi nyata. Ya rencana kegiatannya seperti ini ya. Ya ini plannya. Nanti akan bisa dibahas di proyek angkatan ya. Ada diskusi isu demokrasi, pelatihan literasi, kampanye demokrasi untuk semua, dan aksi solidaritas. Ini bentuknya adalah kita membuat forum aktivis demokrasi. Kita menghimpun seluruh aktivis kampus yang ada di Jabodetabek, khususnya yang masih bisa kita himpun. Next, ada platform generasi demokrasi. Ini tujuannya adalah meningkatkan kesadaran demokrasi generasi muda. Platform generasi demokrasi ini kita akan menggunakan platform Instagram untuk membrandingnya, yang nanti namanya generasi demokrasi, atau nanti bisa dibahas lagi di dalam angkatan ya. Strategi konten kita adalah nanti ada konten edukasi, berita, kampanye, dan inspirasi. Ya, ini sebenarnya teori dalam sosial media yang basic lah gitu. Nah, yang penting adalah misi dari platform generasi demokrasi ini adalah mengedukasi melalui konten digital, membangun komunitas peduli demokrasi, dan menyampaikan isu demokrasi secara menarik. Next, nah ini adalah podcast generasi demokrasi.
Jadi podcast Generasi Demokrasi ini ada tujuannya mengedukasi audiens tentang demokrasi, menyediakan ruang diskusi untuk aktivis dan pakar. Nah, untuk podcast Generasi Demokrasi ini kita melihat para mentor dan senior-senior kita ini kan luar biasa pakar dalam hal demokrasi dan politik, dan ini akan menjadi satu ruang kita nanti alumni dari Squad Camp 1 ini untuk merealisasikan podcast ini. Setelah itu nanti moderator atau host dari podcast ini adalah kita, tapi narasumbernya dari mentor-mentor atau senior-senior kita gitu, yang untuk membahas masalah isu-isu demokrasi gitu. Ini juga nanti akan menjadi suatu brand bagi Indemo gitu. Selanjutnya ada Indemo Goes to School. Tujuannya adalah edukasi demokrasi untuk pelajar di tingkat sekolah ya, di SMA, SMK ataupun juga madrasah ya. Nah, tujuannya selanjutnya juga ini bisa menjadi kita mencari rekrutmen kader-kader potensial, kader-kader demokrasi. Karena kita perlu juga melakukan regenerasi ataupun kaderisasi di Indemo ini gitu. Salah satunya lewat Indemo Goes to School ini. Selain itu, nah ini format acara yang akan kami tawarkan. Ada sesi talk show, workshop, dan juga diskusi interaktif di dalamnya. Ada indikator keberhasilan di Indemo Go to School ini adalah dari kuantitatifnya adalah jumlah sekolah yang kita kunjungi yang ada di Jakarta ataupun Jabodetabek, juga jumlah siswa yang berpartisipasi di dalam kegiatan kita. Untuk kualitatifnya adalah feedback dari guru dan siswa. Terus kemudian jumlah pendaftar program kaderisasi untuk Indemo. Terus selanjutnya adalah Youth Influencer Camp. Youth Influencer Camp ini tujuannya membentuk generasi muda yang inspiratif, soalnya melatih keterampilan komunikasi dan produksi konten. Rencana kegiatan yang kami tawarkan ada 3, nanti masih bisa disesuaikan di dalam diskusi angkatan kita. Ada workshop personal branding, seperti membangun citra diri di media sosial. Terus kemudian ada produksi konten kreatif yang membuat konten visual, video atau lisan, dan presentasi konten. Ini nanti di dalamnya para peserta ini akan kita setelah mereka mempelajari itu, mereka akan membuat proyeknya dan ada penjuriannya gitu. Ini kegiatan yang kami tawarkan untuk Youth Influencer Camp. Nah, dari 5 project plan yang kami rekomendasikan ini juga perlu tentunya ada monitoring dan evaluasi mungkin dari angkatan kita gitu ya. Pertama nanti evaluasi bulanan untuk setiap program yang sudah dilaksana, kemudian indikator keberhasilannya apakah sudah terpenuhi. Selanjutnya jumlah partisipan aktif dalam setiap kegiatan kita, jumlah kegiatan terlaksananya ada berapa. Selanjutnya feedback dari peserta dari setiap kegiatan itu. Nah, selanjutnya baru laporan rutin kepada mitra atau stakeholder di setiap project plan kita. Misalnya nanti kita berkolaborasi dengan lembaga ataupun dari organisasi apa. Nah, ini perlu kita ada laporan juga gitu kan, untuk menjaga bahwa kita project plan ini biasanya kan didukung atau didanai oleh mitra-mitra kita gitu. Nah, ini perlu ada laporan juga gitu. Oke, nah ini pesannya adalah mari bersama kita membangun demokrasi yang inklusif dan partisipatif. Ya, karena generasi muda memiliki peran penting dalam keberlanjutan demokrasi dengan pendekatan yang sesuai, terutama melalui media sosial yang menjadi dunia utama generasi Z. Kita dapat meningkatkan kesadaran mereka terhadap demokrasi. Mungkin sebelumnya ada tambahan dari teman-teman yang lain, silakan. Thank you Dimas. Aku boleh minta tepuk tangannya teman-teman buat Dimas. Teman-teman semuanya, kenapa kita berpikir, aku mungkin mau merangkum sedikit aja, kenapa kita berpikir juga untuk tetap membuat kegiatan yang offline. Kita seringkali berasumsi bahwa teman-teman muda yang kita semua di sini Gen Z juga ya, cuman ada yang Gen Z milenial, ada yang Gen Z 2000-an awal gitu ya. Kenapa kita menyasar juga untuk kelompok Gen Z yang 2005 ke atas gitu ya. Tetap dengan ruang diskusi yang offline, karena ternyata sepengalamanku juga mengkoordinir beberapa komunitas,
kita bikin online itu memang konten-konten online dan segala macam itu memang mengena di teman-temannya. Tapi untuk kesadaran, wawasan, terutama kesadaran berpolitik gitu ya, kita nggak mau membahas bahwa kalian itu harus menjadi pemilih pemula yang sadar dengan parpol apa segala macam, enggak. Tapi membangun kesadaran politik itu adalah diawali dengan kalian dari bangun tidur pun kalian sudah berpolitik gitu. Kalian dari kecil pun kalian sudah berpolitik loh teman-teman yang pelajar gitu. Kalian minta duit tapi baik-baikin orang tua itu juga politik loh. Nah dengan hal-hal kayak gitu, jadi kita ingin membangun kesadaran karena kami melihat bahwa teman-teman yang Gen Z sekarang ini kita punya gap memaksa bahwa kok teman-teman yang SMA yang masih pelajar ini nggak paham ini ya, nggak paham ruang kebebasan sipil gitu. Kita memaksa itu, sementara ternyata faktanya adalah mereka memang tidak diberikan kapasitas untuk itu gitu. Mereka belum mendapatkan kapasitas itu gitu. Jadi kita juga melakukan jemput bola. Kenapa offline? Karena itu membangun kepercayaan dengan lebih tinggi gitu. Jadi itu juga penting. Terus kemudian yang Youth Influencer Camp itu sebenarnya adalah lanjutan dari yang Indemo Goes to School. Jadi champion per sekolah-sekolah kita bisa ambil untuk kemudian mereka bisa kita ikutkan Youth Influencer Camp itu. Untuk kemudian mereka akan menjadi champion-champion terbaik dari Indemo Goes to School tadi, dilanjutkan dengan Youth Influencer Camp-nya, dan mereka bisa kita ajak kolaborasi untuk kemudian konten. Kenapa konten? Karena dari awal tuh kita udah yakin banget kita semua di sini akan satu suara dengan social media activism. Tapi aku merangkum dengan lebih besarnya lagi. Dari awal juga aku melihat teman-teman diskusi semuanya, aku melihat kita di sini akan berfokus ke depannya ya. Ini sekalian general untuk kita semua juga yang angkatan 1, kita akan berfokus pada digital activism ke depannya gitu. Kenapa digital activism? Semuanya akan dibahas. Kebebasan berekspresi melalui ruang digital, kita akan bahas juga di situ. Kemudian melalui sosial media campaign juga di situ, advokasi digital juga kita bisa lakukan. Jadi sepertinya gerakan ini akan mengarah ke digital activism. Begitu yang aku lihat gitu. Dan sebenarnya karena ini lagi-lagi kita membahas plan gitu ya. Jadi kami juga tidak akan memaksakan ini semuanya akan dilakukan. Kita akan elaborasi lagi bareng-bareng semuanya untuk kedepannya. Untuk tadi aku mau menjawab yang pertanyaannya Bang Rudi juga di kelompok yang sebelumnya. Untuk fundingnya nanti dari mana gitu ya. Make sense yang dimasukin sama Yakin karena kita sosial media banget gitu ya. Bisa dari ads apa segala macam. Tapi kalau followersnya kita udah banyak gitu. Tapi kita kan di bawah Indemo nih Bang. Jadi kalau kita mau bikin project, otomatis kita akan bawa nama Indemo dulu. Karena secara legalitas kita belum punya si squad ini. Tapi kita akan menamakan ini adalah projectnya squad di bawah namanya Indemo. Dan pasti kami akan meminta bantuan para senior untuk menghubungkan dengan jejaring-jejaring di luar Indemo yang bisa membantu jalannya project-projectnya squad. Gitu Bang. Di luar itu juga dari struktur yang tadi malam kita sudah bentuk rame-rame, kita tuh punya PR juga. Nah, PR ini nanti juga yang akan membantu proyek-proyek apa yang akan dijalankan oleh teman-teman untuk menggait kolaborasi-kolaborasi dengan kelompok-kelompok yang lain, entah itu CSO, entah itu NGO, entah itu stakeholder terkait yang bisa kita ajak gandeng bareng-bareng. Itu sih Bang. Makanya tadi di awal juga kita udah langsung masukin laporan ke mitra, karena kita pasti akan bekerja sama, kolaborasi. Yang namanya gerakan sipil kita nggak mungkin gerak sendiri ya, pasti kita akan bergerak bersama-sama. Itu sih Bang. Itu aja teman-teman dari kelompok dibersihkan. Ada waktu 3 menit, barangkali ada tambahan dari kawan-kawan. Keren banget ya dari kelompok universitas ya. Terutama tadi kan kita juga ya untuk yang sosial media memang dari kelompok-kelompok tadi udah sama-sama semua sama. Tapi memang inovasi-inovasi dari tiap kelompok itu kita cari perbedaan-perbedaan apa yang belum ditampilkan, dan yang tadi keren banget sih untuk yang Indemo Goes to School itu, karena kan kalau teman-teman kuliah mungkin atau teman-teman yang ada kerja fokus untuk aktivismenya adalah beda dengan teman-teman pelajar. Cuma teman-teman pelajar itu masih punya semangat, masih bisa dalam tanda kutip berjuang tanpa memikirkan sesuatu yang dibayar. Nah itu luar biasa bagus. Itu sih komentar aja sih. Wah, thank you Hanan. Wah, STM, jangan lupa STM ya. Ada lagi yang mau mengomentari? Wah, Minton. Salam hormat Minton. Ya, jadi ini kan kenapa kita ada di dalam ruang sosial media ini kan satu fenomena global.
Jadi bahasanya bagaimana? Masa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, bahasa Melayu. Nah, bagaimana dengan bahasa, dan mungkin perlu ada pelatihan bahasa ini pada proyek-proyek yang disediakan ini supaya dia bisa lebih global isinya. Karena masalah demokrasi ini bukan hanya di kita, itu seluruh dunia mengalami resesi demokrasi sekarang. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Indra. Bapak kami nih. Kalau bahasa Sanskerta Om Dadang. Bahasa planet alien. Iya, ya masukan itu benar banget karena kita juga lumayan ngerasain gap ya kalau di era di late angkatannya kita sendiri kan kalau Inggrisnya tuh masih ngengong-ngengong susah juga kan mau konferensi pers misalkan. Ya gitu lah. Thank you Pak masukannya. Udah sekian itu aja dari kelompok diversitas. Oke. Matur thank you. Terima kasih. Ada penutup dari diversitas Mas atau gimana? Ya, oke. Silakan, terima kasih kelompok diversitas. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002 secara legal formal Indonesia bubar. Tahun 2025 Indonesia bubar secara de facto menuju kejayaan Indochina Raya. Jiwaku merdeka mensemesta alam, ragaku merdeka mengisi kemerdekaan. Salam.